Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat flowchart dari algoritma yang sudah kita buat. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan pada dasarnya ada algoritmanya atau urutan-urutan langkahnya. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana membuat flowchart dari algoritma memasak mie instan. Ya, dalam memasak mie itu ada step by step atau algoritma langkah-langkah yang harus kita lakukan dan tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Jadi contoh kita hilangkan masak air, maka tidak akan mungkin tunggu hingga air mendidih. Ya, jadi setiap poin-poinnya itu adalah penting, maka algoritma ini sesuai dengan logika atau logis ya. Itulah mengapa setiap aktivitas itu ada algoritmanya, karena kita bisa urutkan dan urutkannya terserah mau seperti apa. Ada yang misalkan mandi mau sikat gigi dulu, atau ada yang mandi mau sabunan dulu, itu bisa diubah urutan langkahnya, tapi tidak dihilangkan poinnya. Maka saya akan menyampaikan langsung saja membuat flowchart daripada algoritma memasak mie instan. Nah, membuat flowchart itu biasanya kita gunakan simbol terminator untuk mengawali dan mengakhiri sebuah flowchart. Nah, simbol-simbol ini saya gunakan aplikasi yaitu Microsoft Visio dari Microsoft Office ya. Jadi kalian kalau tidak ada aplikasi Microsoft Visio nggak masalah, tapi kalau ada kalian tinggal cari aja di internet Microsoft Visio. Nah, kalau nggak ada laptop gimana ya? Menggunakan buku saja atau buku gambar itu nggak apa-apa. Oke, kita akan masuk ke step yang pertama, yaitu kita akan memulai. Memulai yaitu diawali dengan start. Kita gunakan simbol terminator. Start. Oke. Selanjutnya, setelah memulai atau diawali dengan start, maka kita di sini lihat prosesnya, yaitu siapkan 1 bungkus mie instan air secukupnya. Maka di sini bicaranya menyiapkan. Menyiapkan ini ada simbol khusus untuk menyiapkan, yaitu namanya simbol preparation. Simbol preparation itu ditandai dengan simbol seperti ini. Kita masukkan simbolnya. Oke, kita copy paste saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ke proses masukkan air ke dalam panci. Kalau masukkan ini kita menggunakan simbol input output atau read to write. Maka karena kita memasukkan air ke dalam panci. Masukkan air ke dalam panci, maka simbol yang digunakan adalah simbol jajar genjang ya, ini namanya. Oke, kita masukkan ini, masukkan. Oke, kalau kita sudah buat, jangan lupa setiap prosesnya ini ada konektornya atau penghubungnya, tanda panah ya. Oke, kita lanjut ke proses yaitu masak air. Masak air berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Maka berkaitan dengan aktivitas, maka kita gunakan simbol proses. Simbol proses itu seperti ini. Kotak ya, tapi tidak kotak persegi, tapi persegi panjang. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, langsung kita masukkan yaitu masak air. Oke, kita beri tanda penghubungnya, konektornya di sini ke sini. Setelah masak air, yaitu prosesnya adalah tunggu hingga air mendidih. Nah, berarti kita bisa menunggu itu adalah aktivitas, maka gunakan lagi simbol proses yang berkaitan dengan aktivitas. Mendidih. Oke, kita hubungkan kembali. Lalu selanjutnya proses yang dilakukan adalah masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Nah, berarti airnya harus mendidih dulu.
Nah, untuk memastikan air mendidih, maka kita harus menggunakan simbol decision, yaitu simbol pertanyaan. Apakah air mendidih? Kalau iya, kita lanjut ke proses memasukkan mie ke dalam panci. Ya, berarti kita buat dulu deh simbol decision, simbol pertanyaannya. Oke, di sini berarti kita tanyakan dulu apakah air sudah mendidih atau belum gitu ya. Berarti kan kita kalau real dalam kehidupan juga sama. Apakah kita melihat airnya sudah mendidih atau belum? Kalau belum kan jangan dimasukkan dulu mie-nya. Karena kalau belum mendidih ya, itu berarti belum siap untuk dimasak. Nah, itu belum siap untuk dimasukkan mie. Lalu jika sudah berarti kan kita masukkan mie-nya ya, masukkan mie-nya ke dalam panci. Kita masukkan mie instan kita buat. Berarti kalau masukkan itu adalah aktivitas. Berarti kita gunakan ini. Masukkan mie instan ke dalam panci. Oke, ya, masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air bunyi. Nah, perlu diingat setiap kita menggunakan simbol decision, maka kita akan ada dua pilihan jawaban, yaitu yes or no. Jika yes, maka lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak, maka ulangi proses sebelumnya. Maka konektornya seperti ini. Berarti di sini ya. Kalau jika tidak, berarti konektornya kita hubungkan kembali ke sebelumnya. Tidak, berarti mengulang proses sebelumnya, ya. Tunggu hingga air mendidih, lalu ke proses ada simbol decision. Jika iya, maka masukkan mie ke dalam panci. Seperti itu. Oke, jika sudah masukkan mie ke dalam panci, maka aduk dan tunggu hingga matang. Nah, berarti proses mengaduk dan tunggu hingga matang ini adalah berkaitan dengan simbol proses lagi. Proses saja aduk dan tunggu hingga matang. Oke, ya, aduk dan tunggu hingga matang. Nah, lalu selanjutnya apakah berarti di sini apakah mie-nya matang? Ya, karena jika sudah matang di sini tuang mie dan bumbu ke dalam mangkok. Berarti kita harus memastikan apakah mie-nya sudah matang, karena kan kita punya selera sendiri ya terhadap masak mie. Ada yang maunya setengah matang atau ada yang mau matang banget gitu ya, atau sampai agak nggak terlalu kaku ya, seperti mie ketika awal dimasak. Berarti di sini harus ada simbol decision kembali atau pertanyaan lagi ya, apakah mie-nya matang atau belum gitu. Maka kita buat lagi di sini pertanyaan, apakah matang ya? Matang ya. Kalau matang berarti kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu masukkan mie atau jika sudah matang tuang mie. Berarti masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Berarti berkaitan dengan simbol proses. Ya, kita buat di sini. Masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok atau mangkuknya. Oke. Nah, konektor menghubungnya lanjut saja ke sini, tapi dengan kata ya. Kalau tidak bagaimana? Berarti tidak ini kan mengulangi proses sebelumnya, yaitu aduk dan tunggu lagi hingga matang ya. Lagi sedikit. Maka kita mengulangi proses aduk dan tunggu hingga matang, lalu tanyakan kembali jika ya, lalu proses berikutnya. Berarti di sini kita beri simbol untuk pengulangan dengan kata tidak. Oke, selanjutnya aduk dan tunggu hingga matang sudah. Ini tuang mie juga sudah, lalu aduk hingga merata ya. Berarti itu adalah berkaitan dengan aktivitas aduk dan tunggu hingga merata. Oke, kita copy. Bukan aduk dan tunggu, tapi aduk hingga ya. Aduk hingga merata. Oke, kita hubungkan. Nah, biasanya ketika kita mengaduk itu perlu proses apakah itu benar sudah
merata bumbunya atau belum kan gitu. Berarti kita harus membuat simbol lagi, yaitu simbol decision. Apakah sudah merata? Berarti cukup pertanyaan aja, merata ya. Oke, hubungkan. Berarti kalau belum merata berarti aduk lagi hingga merata, berarti kita ulangi proses sebelumnya ya. Oke, di sini tidak berarti ya. Lalu kalau merata prosesnya apa? Mie siap untuk disajikan. Nah, kalau untuk disajikan berarti mie sudah selesai dari proses flowchart yang dilakukan. Maka itu sudah menjadi output ya, output daripada flowchart atau alur yang sudah kita buat tadi. Kan di sini input. Nah, simbol ini adalah simbol input output. Input ini juga ya baru satu input ya. Masukkan mie, oh ini salah, harusnya masukkan mie ini juga, ini bukan proses ya, ini input ya. Oke, salah, ini saya lupa. Oke, ini simbolnya salah ya, harusnya ada dua simbol yang ada di sini. Oke, seperti ini ya. Masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Oke, jika sudah masukkan mie, aduk hingga merata. Apakah sudah merata atau belum? Tidak, ulangi proses sebelumnya. Jika sudah merata berarti mie siap untuk disajikan, maka kita gunakan ya. Ini sudah ada input, maka kita gunakan output sebelum prosesnya selesai. Berarti mie disajikan. Berarti di sini dengan kata ya. Nah, sudah selesai, maka mie siapkan untuk dimakan, atau semua algoritma yang sini sudah selesai sampai akhir. Maka untuk mengakhiri kita gunakan kembali simbol terminator, yang mana sebelumnya juga kita sudah gunakan simbol terminator untuk memulai flowchart. Kita gunakan di sini berarti N. Oke, kurang lebih seperti ini tuh sebuah gambaran flowchart yang terdiri dari kurang lebih ada 3 simbol decision ya. Start, menyiapkan, lalu masukkan input, lalu proses memasak air berkaitan dengan aktivitas, maka simbol proses, lalu tunggu hingga mendidih juga proses, lalu menanyakan apakah mendidih, ya, masukkan mie, jika tidak ulangi proses sebelumnya, aduk lagi dan tunggu hingga matang, apakah matang, ya, jika belum maka ulangi proses mengaduknya dan tunggu lagi, lalu masuk ke mie dan bumbu ke dalam mangkok, lalu aduk. Jika sudah merata, lanjut mie disajikan. Jika tidak, maka aduk lagi hingga merata. Ya, kurang lebih seperti itu materi mengenai membuat flowchart daripada algoritma memasak mie instan. Nah, untuk tugasnya bagi kalian, maka tugasnya adalah membuat algoritma juga, tapi bukan algoritma mie instan yang sudah saya buat. Bisa memasak yang lain mungkin, atau algoritma yang lain. Dan minimal harus terdiri dari 2 simbol decision yang kalian buat. Oke, cukup sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Jika tidak ada, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.